Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdulillahi wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada rabbi zidni ilma warzuqni fahma ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, yang paling utama mari kita panjatkan senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala semua rahmat, limpahan karunia dan berkah yang selalu hadir di setiap tarikan nafas kita, sehingga kita pada hari ini masih diberikan kesempatan menaikkan ibadah sholat zuhur bersama, dan kemudian mudah-mudahan di majelis ini kita akan bisa mendapatkan wawasan tambahan yang diamanahkan kepada saya untuk bisa memberikan, khususnya untuk mengingatkan saya sendiri terkait dengan manfaat laut di dalam Al-Quran. Salam dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Habibana al-Karim Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas semua wasilah yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita bisa terhindar dari kegelapan hati, sehingga kita bisa mendapatkan cahaya. Hal ini salah satunya adalah cahaya ilmu, insyaallah. Paket seluruh yang dimuliakan Allah, Senat Akademik, para dekan, para pimpinan, juga para rekan-rekan, kolega, baik dosen maupun tendik dan juga pengajar maupun para mahasiswa yang masih bersedia hadir di ruang majelis ini. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan manfaat dari laut dalam perspektif Al-Quran. Sebetulnya minimal ada tiga hal, bukan meminjam dari Pak Ketua Umum YPSHI, tapi memang disebutkan ada sebuah buku yang menyatakan bahwa ada minimal tiga hal yang terkait dari adanya manfaat laut yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah bahwa laut memberikan manfaat kepada kita untuk kita semakin yakin dengan yang dinamakan tauhid. Karena sesungguhnya di dalam Al-Quran begitu banyak nas-nas yang kemudian bisa kita kaji, bisa kita cari begitu, yang kemudian memberikan keyakinan kepada kita bahwa tiada Tuhan selain Allah. Allah yang kemudian mengatur semuanya, baik itu yang ada di langit maupun yang ada di bumi, termasuk di dalam yang di lautan. Insyaallah yang kita buat kita hadirin rahimakumullah, laut seperti kemarin pernah saya sampaikan di majelis tasbih, rata-rata luas kedalamannya itu di dunia ini hanya sekitar 900 meter, 0,9 km. Tetapi sesungguhnya dari hanya 3.000-an ya, sementara ketinggian yang ada di muka bumi itu hanya sekitar 900. Dari sekitar 3.000-an ini yang kemudian bisa kita selami atau minimal kita bisa melakukan snorkeling dengan kekuatan tubuh yang kita miliki, itu hanya paling banter itu 5 meter saja. Paling banter. Tubuh saya besar, sehingga ketika harus menyelam itu butuh pemberat. Kalau orang biasa mungkin pemberatnya hanya 1, saya butuh 6. Artinya memang harus ada alat bantu kalau untuk bisa sampai ke dasar perairan. Dan itu pun hadirin rahimakumullah, itu masih memerlukan alat bantu. Karena yang kemampuan kita untuk menahan nafas itu hanya di antara sampai dengan sekitar 5 meteran. Kecuali mungkin ada orang-orang yang tertentu yang memang mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang luar biasa untuk menyelam. Dan bisa dibayangkan
tadi saya sudah sampaikan di muka bahwa laut itu dalamnya itu sekitar 3.000-an di seluruh dunia ini. Yang terdalam di Indonesia itu hanya di Laut Banda dan itu hanya 6.000 atau 6 km. Kita tidak tahu apa yang ada di dalam dasar perairan. Tetapi yakinlah bahwa semua makhluk hidup yang ada di dalamnya itu memperoleh rezeki juga. Dan itulah yang dinamakan dengan Allah Rabbul Alamin, Allahul Ladzi khalaqas samawati wal ardh. Jadi betul-betul menyatakan bahwa Allah lah yang kemudian menciptakan, mengatur dan memberikan semua anugerah itu kepada makhluknya. Kemudian yang kedua, kepada ibu sekalian, bahwa laut itu adalah sebagai manfaatnya sebagai pemberi karunia dan rezeki. Masya Allah, di dalam Al-Quran sejak sekitar 14.000 tahun yang lalu, 1.400 tahun yang lalu, itu ada dinyatakan bahwa di dalam laut itu ada berbagai macam sumber protein yang bisa kita manfaatkan untuk kita semua sebagai sumber hidup dan penghidupan. Nah, ini seperti kita ketahui bahwa ikan walaupun dalam kondisi mati itu tetap halal dimakan. Ya, tidak akan mungkin biota lainnya yang hidupnya bukan di laut itu dalam keadaan bangkai itu bisa dimakan, tapi ikan atau biota laut itu halal hukumnya untuk dimakan. Dan itu adalah sebagai sumber protein yang sangat luar biasa. Dan ini memberikan garis besar kepada kita pengetahuan bahwa memang laut secara keseluruhan telah memberikan karunia dan juga rezeki yang disematkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa dimanfaatkan oleh kita. Selain itu, Bapak dan Ibu sekalian, kita juga tahu bahwa ada di dalam lautan itu sumber mutiara yang kemudian bisa diambil dari salah satu makhluk Allah yang ada di lautan, ya, itu untuk menjadi perhiasan. Dan masya Allah, perhiasan ini lumayan mempunyai nilai, gitu. Nilainya lebih daripada ikan. Nah, ikan misalnya ikan pelagis seperti biasa umumnya harganya sekitar 15.000 sampai dengan 20.000 yang pelagis biasa yang kita makan, gitu ya. Kecuali yang betul-betul ada yang ekonomis penting lebih besar pada sampai dengan sekitar 100 sampai dengan 120 per kilonya. Tapi untuk satu mutiara yang betul-betul dia itu bagus, gitu ya, dan cukup umurnya, gitu, dia mutiara tersebut itu mampu memberikan nilai jual yang sangat luar biasa. Dan ini sekali lagi memberikan gambaran betapa memang laut itu memberikan manfaat berupa karunia dan juga rezeki. Di sisi lain, Bapak dan Ibu sekalian, ada juga misalnya laut itu disebutkan tempat berlayarnya bahtera, gitu, yang dimana bahtera tersebut bisa membawa berbagai macam kebutuhan, baik itu kebutuhan primer, sekunder maupun tersier, yang notabene ketika kemudian menggunakan alat transport lainnya yang ada di darat ataupun di udara, bisa dimuat itu hanya sedikit, tapi dengan menggunakan kapal, masya Allah, bahkan satu kapal ada yang besarannya itu sampai ribuan ton, ya, artinya bisa memuat kontainer sampai dengan puluhan buah atau bisa juga ratusan. Dan ibaratnya seperti ini, truk gandengan yang ada di sekitar jalan raya itu satu kontainer yang isinya panjangnya sekitar 6 meter, kemudian lebarnya sekitar 2 sampai dengan 3 meter, lalu tingginya juga sekitar 2 sampai dengan 3 meter. Dan ini bisa ditumpuk dan dibawa di bahtera, gitu. Dan itu bisa mengarungi samudra. Dan ini sekali lagi memberikan pengetahuan kepada kita bahwa memang laut
itu bisa menjadi media dari adanya karunia dan juga rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang terakhir, yang ketiga, bahwa laut adalah sebagai sumber pembelajaran. Alhamdulillah, dari mulai S1, S2 dan S3 saya itu selalu berkecimpung dengan komoditas laut. S1 saya berkecimpung dengan komoditas namanya rumput laut, gitu. Walaupun tidak langsung dengan rumput lautnya, tetapi saya melakukan penelitian terkait dengan tingkat kesejahteraan masyarakat petani budidaya rumput laut. Dan ini masya Allah dulu yang di Pulau Pari itu, Pulau Pari adalah sumber manusia yang menjadi pembudidaya rumput laut. Jadi rumput laut yang datang ke arah Bogor itu banyaknya dari Pulau Seribu. Tapi kemudian sekarang sudah berubah karena masyarakatnya sudah beralih profesi. Dan ini menyatakan kepada kita bahwa ada tanaman yang bisa dibudidayakan di atas laut tanpa harus ditanam, hanya dengan menggunakan, kalau dulu namanya pakai rakit, Bapak dan Ibu sekalian. Rakit dihimpun menjadi satu kotak, kemudian dari kotak itu dibuat talilis. Nah, di dalam talilis itu kemudian disematkan rumput laut ini yang tadinya 100 gram sampai dengan 150 gram itu setelah 40 hari minimal sampai dengan sekitar 2 bulan, karena pakai bambu itu sampai dengan 2 bulan. Mohon maaf ya, 22 bulan ya. Itu bisa mencapai sekitar 1,5 sampai dengan 2 kilogram satu titik. Sehingga kalau kita bicara satu kotak misalnya dengan menggunakan kotak bambu tersebut, ada sekitar 100, tinggal dikali saja berapa produksi yang bisa dihasilkan. Dan ini ketika kemudian diteliti, itu menjadi salah satu sumber pembelajaran gitu. Jadi bukan hanya ikan saja sesungguhnya yang kemudian dapat kita jadikan sebagai sumber pembelajaran, tapi juga rumput laut, ya, rumput laut. Nah, ketika kita bicara rumput laut, konteksnya itu ada alga, ya, itu ada yang dibudidayakan. Ada lagi yang kemudian dikenal rumput laut di bahasa Inggris saja, karena konteksnya sebetulnya kalau rumput laut ini dibilangnya adalah seaweed bahasa Inggrisnya. Tetapi ada lagi satu lagi adalah lamun, yang bahasa Inggrisnya seagrass. Kalau sebenarnya kalau secara harfiah kan kalau seagrass diartikan rumput laut, gitu kan? Tapi sesungguhnya bukan itu. Karena seagrass yang diartikan adalah lamun. Lamun itu adalah satu-satunya tumbuhan Bapak dan Ibu sekalian yang dia memang betul-betul seperti rumput di daratan, yang dia bisa hidup di dalam perairan. Seluruh hidupnya itu ada dalam perairan. Dan itu dia melanggar hukum alam. Kalau kita tahu dari dulu begitu ya, Newton menyatakan bahwa ada gravitasi yang menyebabkan adanya gaya gravitasi yang menyebabkan apel yang yang turun, yang jatuh dari pohonnya itu dia pasti akan turun ke bumi. Tapi buah lamun itu satu-satunya yang melawan hukum gravitasi, karena dia jatuhnya naik ke atas. Betul nggak? Betul. Jadi inilah yang kemudian salah satu pembelajaran yang kemudian bisa dihadirkan. Masya Allah, selain itu banyak sekali juga manfaat yang secara akademis bisa dikaji dari keberadaan misalnya sumber daya pesisir dan laut yang ada di wilayah laut itu sendiri gitu. Salah satunya adalah bahwa dia bisa menyiapkan atau menyediakan punya fungsi sebagai provisioning services. Jadi jasa penyediaan. Jadi salah satunya adalah ikan ataupun biota laut lainnya yang kemudian dia berinteraksi dengan keberadaan dari ekosistem laut. Kemudian dia juga bisa membuat mengurangi magnitudo gelombang yang bisa menghantam pantai dengan keberadaan dari ekosistem laut seperti itu. Contoh misalnya terumbu karang. Terumbu karang itu hewan yang kemudian dia berkumpul, tadinya hanya kecil-kecil saja, berkumpul kemudian dia bisa menjadi sebesar, bahkan bisa jadi sebesar gunung gitu, untuk kemudian dia berfungsi sebagai seperti breakwater. Bayangkan Bapak dan Ibu sekalian, breakwater ketika harus kemudian dibangun tentu akan memerlukan biaya yang sangat luar biasa. Tapi Allah hadirkan terumbu karang secara alami itu bisa menjadi
fungsinya sebagai deep water alami. Sehingga magnitud gelombang yang mestinya sampai ke pantai itu kencang, kemudian dia dibreak namanya dibreak water, dihalang secara alami oleh fungsi dari keberadaan terumbu karang. Nah, inilah adalah salah satu yang betul-betul pembelajaran yang bisa kita cari dari keberadaan makhluk Allah yang dinamakan dengan ekosistem terumbu karang. Tentu saja ada beberapa lainnya selain regulatory services tadi. Ada juga yang dinamakan dengan habitat services, ya, jasa habitat atau supporting services, di mana ekosistem tersebut merupakan sumber nutrien, kemudian dia tempat juga spawning ground, tempat bermijahnya biota dan juga ikan yang ada berasosiasi dengan keberadaan ekosistem tersebut, dan juga dia sebagai namanya nursery ground, tempat juvenil itu melakukan bercengkrama dengan sebelahnya gitu ya, dengan saudara-saudaranya untuk bermain di sekitar ekosistem tersebut. Yang terakhir adalah bahwa ada juga yang dinamakan dengan cultural services, Bapak dan Ibu sekalian, di mana saat ini notabene ekosistem terumbu karang itu menjadi sumber estetik yang bisa dimanfaatkan oleh wisatawan. Kebanyakan wisatawan dari asing datang ke Indonesia karena tertarik dengan keberadaan ekosistem terumbu karang yang notabene merupakan the biggest biodiversity in the world sebetulnya untuk yang biodiversity laut itu termasuk di dalamnya ekosistem terumbu karang. Jadi prinsipnya sekali lagi bahwa manfaat laut sangat luar biasa kepada kita. Saya ulang, pertama adalah untuk mempertunjukkan bagaimana ketauhidan itu bisa dikaji, kemudian dia bisa memberikan karunia dan juga rezeki, dan terakhir adalah ada pembelajaran yang bisa kita lakukan sebagai seorang hamba. Tentu saja curiosity kita sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang dosen yang punya keinginan untuk meneliti dan sebagainya, untuk menjadikan laut sebagai media penelitian. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi saya khususnya dan Bapak dan Ibu sekalian pada umumnya. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahu yaquluha wa huwa bihi sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.